Saya lanjut ke tempatnya Bapak Habib Lutfi, termasuk sahabat lama saya. Dulu pada saat saya masih dengan ikut di partainya Pak Wiranto, beberapa kali berkunjung Pak Habib Lutfi, dan alhamdulillah hari ini bertemu lagi. Jadwal kami balik tadinya jam 4:15 atau begitu. Tapi kalau kami ikuti itu, kami tidak sempat atau saya tidak sempat berkunjung ke PWNU ini. Sehingga saya bilang tadi kepada saya, bisa nggak kita undurkan gitu? Karena buat saya mendatangi berkunjung ke teman-teman PWNU ini luar biasa hikmahnya. Tadi untuk bilang, tapi saya bilang jangan diundur sampai besok, karena besok lagi udah ada acara lain. Bisa nggak diundur malam? Bisa Pak. Ternyata dicari-cari bisa pesawat jam 17.45 gitu ya. Juga masih ada waktu buat saya bangsa setengah jam mungkin atau setengah jam kurang itu ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Buat saya, meskipun bukan dalam posisi saya di agama sudah berapa kali saya bertemu dengan beberapa pesantren dulu, tapi buat saya bertemu dengan teman-teman itu betul-betul sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Utamanya memang karena NU itu bukan organisasi yang baru muncul. Mulai zaman merebut kemerdekaan, melakukan kemerdekaan pun NU sudah berperan sangat aktif. Apalagi pada saat tahap mengisi kemerdekaan. Saya baru tahu setelah saya pensiun jadi tentara, ada resolusi jihad yang dimotori Bapak Haji Hasyim Asy'ari. Kalau dulu pada saat saya masih dinas, saya sudah tahu itu, pasti akan saya akan berkali-kali tentang bagaimana kepahlawanan itu sangat luar biasa. Kalau dari aspek militer itu sebuah strategi tingkat tinggi yang luar biasa sekali. Yang pernyataan beliau bahwa dalam radius 64 km kalau nggak salah, itu merupakan fardu ain bagi semua umat Islam untuk melawan, menghancurkan dan mengusir Belanda dari bumi Pertiwi. Di luar 64 kilo menjadi fardu kifayah, itu luar biasa sekali. Itu betul-betul sebuah konsep strategis yang sangat luar biasa. Cuman memang karena baru dideklarasikan sebagai hari santri pada 2015 kalau nggak salah saya, sehingga itu kami baru tahu setelah kita semua jadi tua begitu ya. Karena kalau waktu masih muda dulu, kami menggunakan ini menjadi pendorong semangat bagi tentara-tentara muda bagi kami semua untuk betul-betul melanjutkan perjuangan antara lain yang dideklarasikan oleh Haji Hasyim Asy'ari yang saat ini kita kenal sebagai hari santri. Patut juga kita berterima kasih kepada Pak Jokowi Presiden yang mengangkat peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa sebagai tonggak sejarah hari santri nasional. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya tadi di UIN bicara tentang moderasi beragama, memang di benak saya sudah ada. Kalau ngomong moderasi beragama itu memang yang paling ahli ya teman-teman NU. Karena memang dari dulu NU sudah berpikiran seperti itu. Agama itu harus membawa rahmat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus membuat bangsa ini jadi lebih maju. Kalau pemikiran yang berpikir bahwa menafsirkan agama dengan cara-cara yang kepentingan atau perasaan senangnya dia sendiri saja, atau kesenangan penafsiran menurut dia, tanpa mempedulikan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa mempedulikan kerukunan umat beragama, itu pasti bukanlah pemikiran NU. Sehingga moderasi beragama betul-betul kalau kita minta tempat acuannya, ya ke teman-teman NU yang memang dari mulai pembentukannya sampai dengan saat ini tidak pernah bosan berbicara tentang hal yang saat ini kita sebut dengan moderasi beragama. Saya juga merupakan sosok yang sangat bangga dengan pendidikan pesantren. Pada saat yang lalu hari olahraga nasional, olahraga dan seni nasional pesantren di Bandung, kebetulan saya diberi kehormatan untuk membuka. Dan saya dengan senang hati mempopulerkan yel-yel untuk santri pada saat itu.
Saya katakan begini, buat saya santri itu adalah anak-anak muda yang sangat cerdas, anak-anak muda yang sangat sehat. Kenapa saya katakan sehat? Pada saat anak-anak muda lain masih sembunyi mungkin di bawah selimut sampai sekitar jam 6 atau jam setengah 7 ya, sampai dibangunkan ibunya suruh sekolah, suruh mandi. Santri sudah bangun ya kalau di Jakarta kira-kira jam 4 pagi untuk siap melakukan sholat subuh, menghirup udara segar yang sangat sehat, kemudian mengaji dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kedua, saya katakan bahwa santri adalah anak-anak muda yang sangat cerdas. Kenapa cerdas? Pada saat teman-teman anak muda lain belajar tentang ilmu umum, santri sudah belajar ilmu agama dan juga ilmu umum. Jadi lebih dibandingkan dengan anak-anak muda lain yang sekolah di sekolah-sekolah ini. Dan kemudian saya katakan bahwa santri itu betul-betul kumpulan anak muda yang sangat amanah. Kenapa amanah? Ya tentu saja satu, dia masuk pesantren pasti ada amanah dari ibunya, bapaknya. Nah, kalau sekolah di pesantren, saya ingin kamu jadi manusia yang berguna bagi umat, bagi bangsa. Jangan memalukan orang tuamu. Kemudian pesan yang sama pasti disampaikan oleh pengasuh pesantren. Nah, kamu sekolah di pesantren ini sekolah yang luar biasa. Telah menghasilkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang bahkan terkemuka. Jangan malukan pesantren. Yang ketiga ya kerja amanah dari pejuang-pejuang pesantren pada era dulu, misalnya kayak Haji Hasyim Asy'ari tadi. Kamu jangan pernah menjual bangsa ini. Kau jaga betul kekokohan kebutuhan bangsa ini agar kemenangan betul maju dan sebagainya. Dan empat tentu saja amanah dari Tuhan, bahwa engkau hendaknya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu saya katakan, maka anak-anak pesantren sekalian, anak-anak santri, kalian betul-betul orang yang sehat, orang yang cerdas, dan kalian orang yang amanah. Sehingga waktu itu saya ajarkan dia, kalau saya teriak santri Indonesia, maka jawab dengan keras, sehat, cerdas, amanah. Dan itu didengung-dengungkan selama kegiatan olahraga dan santri, karena saja olahraga dan seni anak pesantren di Bandung yang lalu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, berbicara tentang moderasi beragama, sebetulnya nama apapun itu sepertinya semua banyak atau diharapkan semua. Sangat banyak negara Islam di dunia yang sedang melakukan hal yang sama, meskipun namanya bermacam-macam. Saya beruntung beberapa hari belakangan ini berkunjung beberapa negara, meskipun saya katakan sebelum itu saya sudah banyak membaca tentang upaya-upaya negara Islam, utamanya negara Arab, untuk melakukan hal yang mirip dengan istilah moderasi beragama. Misalnya, waktu saya menjadi tamu kehormatan di Menteri Haji dan Umroh Saudi, saya diberikan kesempatan untuk mendengarkan paparan mereka tentang visi Saudi 2030. Ada yang mengkritik saya, dan saya tanya lebih dalam karena saya waktu itu ini kok sama dengan di Indonesia. Ada 6 prioritas, kegiatan prioritas. Salah satunya saya tidak akan ingat betul. Kalau bahasa Indonesia begini, penguatan identitas Islam dan bangsa. Kalau bahasa Inggrisnya, strengthen Islamic and nation identity. Penguatan identitas Islam dan identitas bangsa. Mungkin sama di kita ya, masalah membangun iman dan takwa dalam bingkai wawasan kebangsaan, mungkin seperti itu. Saya tanya, kok begini, kok jadi satu kotak? Oh iya, dia bilang, membangun bangsa, membangun nation tanpa dilandasi oleh Islam, maka dia bisa biasa. Sebaliknya, memperkuat atau mengokohkan identitas keislaman tanpa diberikan bingkai tentang wawasan kebangsaan juga akan bisa berbahaya buat keutuhan bangsa. Sehingga ini betul-betul kita kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya,
yang rahmatan lil alamin, kami tempatkan pembangunan identitas Islam dan identitas bangsa menjadi sebuah kotak yang utuh, tidak boleh dipisahkan. Dalam hati saya ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang kita lakukan moderasi di Indonesia. Memang dia melangkah sangat jauh saya katakan, yang menurut saya di kita tidak perlu kita contoh sepenuhnya. Tapi paling tidak dia merasa bahwa dia sudah ketinggalan dan dia melakukan sesuatu untuk mengejar ketinggalan itu. Tadi pada saat saya singgung kepada Bapak Habib Lutfi, beliau memperkuat. Dia Pak, kira-kira begitu. Saudi sudah kehilangan identitasnya yang lalu, dan persis dengan apa yang saya dengar pada saat saya di sana. Mereka mengatakan begini, kami ada sebuah era sebelum kami yang berpikiran berbeda sehingga menyebabkan artefak kami banyak yang dimusnahkan. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin masih ingat, malah pada saat itu ada ide untuk memusnahkan, menghancurkan makam Rasulullah. Dan kalau nggak salah saya, waktu itu MUI itu mengirim tim ke Saudi Arabia untuk memprotes itu. Dan sekarang mereka sangat sadar sekali bahwa sebagian artefak sudah hilang, sehingga mereka sekarang mencoba membangunnya kembali. Tapi kalau kita bicara tentang garis peradaban, tentu saja ada sebagian yang sudah hilang. Dan dia kayaknya akan mencoba mengejar itu kembali untuk mengejar kemajuan dia.